Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendapatkan berita, informasi di media sosial, media elektronik, atau di media massa. Belakangan ini begitu marak terjadinya kasus pembunuhan, begitu marak terjadinya penumpahan darah. Gara-gara persoalan kecil, akhirnya darah seseorang ditumpahkan. Mungkin barangkali utangnya belum bisa dibayarkan, akhirnya orang yang memberikan piutang ya langsung menghabiskan nyawa orang yang berhutang kepadanya. Atau mungkin karena persoalan ya seorang wanita yang mungkin barangkali melakukan hubungan gelap di luar pernikahan, kemudian untuk ya menghilangkan jejaknya sehingga dia dengan tega membunuh janin yang ada di dalam kandungannya. Atau kita juga mendengar informasi seorang suami ketika mendapatkan berita bahwasanya istrinya selingkuh, kemudian dia begitu tega membunuh istrinya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pembunuhan yang terjadi yang kita saksikan di tengah masyarakat. Ketika terjadinya persoalan ini, ada sebuah isyarat yang tentunya bisa kita pahami dengan maraknya kasus-kasus pembunuhan ya yang terjadi di tengah masyarakat, seolah-olah menggambarkan kepada kita menumpahkan darah manusia ini adalah persoalan kecil. Seolah-olah menumpahkan darah itu adalah persoalan yang ringan. Padahal sejatinya persoalan menumpahkan darah, persoalan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan persoalan yang besar. Merupakan persoalan yang pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nabi SAW menjelaskan, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Perkara yang pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia nanti pada hari kiamat yaitu adalah persoalan darah. Kalau berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka persoalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala persoalan salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala antara hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah persoalan salat. Tapi kalau berbicara tentang hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, yang pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persoalan darah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu tegas menyampaikan kepada hambanya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar, kecuali dengan cara yang dibenarkan di dalam agama, dibenarkan di dalam syariat. Kalau seandainya dia adalah seorang yang sudah menikah, kemudian dia berzina, itu adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam syariat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yahillu damu imri'in illa bi ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah sayyibu zani, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, yaitu adalah membunuh. Dan yang ketiga, at-tariku lidini al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad dari agamanya. Kalau dia murtad, kalau dia membunuh orang lain
atau karena dia melakukan perzinaan setelah dia menikah, sah-sah saja darahnya ditumpahkan, dan itu pun ya harus dilaksanakan oleh ulil amri, bukan serta-merta kita membunuhnya, tidak, ada aturan mainnya. Tapi bila mana seseorang tidak melakukan 3 perkara ini, haram hukumnya darahnya ditumpahkan. Karena membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar. Nabi SAW mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Di antaranya kata Nabi SAW, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, yaitu adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan, menumpahkan darah seorang muslim itu merupakan sebuah kekufuran. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu adalah sebuah kefasikan, dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa ayat 93 menjelaskan betapa berat hukuman yang akan didapatkan oleh orang yang menumpahkan darah ya manusia yang tidak boleh untuk ditumpahkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh orang yang beriman, apakah dia beriman sempurna atau imannya biasa-biasa saja, ya, kemudian dia melakukan itu dengan sengaja, dia todongkan senjata, dia gunakan senjata yang tajam, dan dia berniat untuk menghabiskan nyawanya, ya, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Gak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepadanya. Diberikan kepadanya adalah neraka jahanam, neraka yang paling buruk, neraka yang paling parah, neraka yang paling panas tempatnya. Kemudian khalidan fiha, kemudian dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya, Allah menjauhkannya dari kasih sayangnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya azab yang besar. Ini semuanya kaum muslimin dan muslimat menunjukkan betapa dahsyat bahaya daripada menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita berhati-hati, jangan sampai ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sebagai solusi dari persoalan yang terjadi di antara kita. Apapun persoalan kita di rumah tangga, persoalan di tempat bekerja, persoalan di masyarakat, jangan sampai kita jadikan menumpahkan darah itu adalah sebagai alternatif atau sebagai solusi untuk keluar dari persoalan kita. Ingat, yang namanya menumpahkan darah itu bukanlah solusi. Justru itu adalah merupakan sebuah musibah yang akan memberikan ya dampak yang luar biasa untuk kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih untuk kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik dan memberikan hidayah petunjuk kepada kita dan memberikan perlindungan kepada kita agar kita dijauhkan dari dosa menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.